Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Giswaki MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andini dengan ujung NIM 7010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal Respirasi Tumbuhan yang ditulis oleh Ellery Brandon M. dan Plaxton William C. pada tahun 2016. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu Skepira Rismawati, ada saya sendiri, Andini, ada Korin Tessa, Rastunova Izati, Enggri Amanda Putri, Muzalifa, Femi Ferbianti, Putri Anggraini, Jennifer Valentina, Sri Amna Dewi, dan juga Dini Oktalia Julius. Baik, adapun artikel ini membahas atau artikel ini memiliki pembahasan mengenai glikolisis pada tumbuhan, siklus TCA pada tanaman, transport elektron, respirasi bercabang, rantai mitokondria pada tanaman, kontrol respirasi, integrasi respirasi di dalam metabolisme tumbuhan, dan juga respirasi tanaman dan perubahan iklim global. Nah, yang pertama ada review. Respirasi seluler itu merupakan rangkaian reaksi enzimatik yang mengoksidasi molekul bahan bakar yang menghasilkan CO2 dan energi yang ditangkap sebagai ATP atau adenosin trifosfat. Jalur dasar respirasi ini terdiri dari glikolisis, siklus asam trikarboksilat atau disingkat TCA, dan fosforilasi oksidatif ADP adenosin difosfat. Menjadi ATP melalui reaksi gabungan rantai transport elektron mitokondria atau MI-ETC dan kompleks ATP sintase yang ditemukan di setiap sel tumbuhan dan dalam banyak hal yang menyerupai sel hewan. Dengan demikian, jalur respirasi itu memainkan peran utama dalam kemampuan tumbuhan untuk bertahan terhadap berbagai macam tekanan termasuk keterbatasan oksigen, penyinaran UV atau ultraviolet, suhu rendah, paparan logam berat, stres salinitas dan air, kekurangan nutrisi, dan juga infeksi patogen. Nah, tumbuhan ini merupakan organisme autotrofik yang memperoleh nutrisi dalam bentuk anorganik dan mensintesisnya melalui mensintesis molekul organiknya sendiri, misalnya karbohidrat yang dibuat dari CO2 melalui fotosintesis, sedangkan asam amino disintesis dari nitrogen anorganik dan kerangka karbon yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, metabolisme tumbuhan itu secara umum dan metabolisme respirasi itu khususnya disesuaikan dengan cara nutrisi ini, yang terdapat perluasan penggunaan jalur glikolisis dan siklus TCA. Respirasi itu diwakili oleh reaksi gabungan seperti glikolisis, siklus TCA, dan MITC sebagai penghasilan ATP serta prekursor biosintesis yang diperlukan untuk pertumbuhan dan berbagai metabolit yang diperlukan untuk aklimatisasi stres. Termasuk ke pembahasan mengenai glikolisis pada tanaman. Yang pertama yaitu kompartementasi glikolisis. Nah, glikolisis melibatkan serangkaian reaksi enzimatis yang mengubah glukosa menjadi pirufat yang menghasilkan ATP dan NADH. Nah, proses ini melibatkan enzim kunci seperti heksokinase dan pirufat kinase yang mengatur langkah-langkah penting dalam jalur metabolik. Glikolisis itu berfungsi sebagai sumber energi dan produk yang dapat digunakan dalam jalur metabolik lain, serta beradaptasi dengan kondisi stres untuk meningkatkan efisiensi energi. Dengan demikian, kompartemen glikolisis itu sangat penting untuk metabolisme energi dan respon tanaman terhadap lingkungan. Nah, selain itu, produk glikolisis ini dapat digunakan dalam jalur metabolik lain, seperti siklus TCA, untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga biosintesis seluler. Yang kedua, yaitu pirofosfat, energi otonom donor sitosol tanaman. Pirofosfat atau yang biasa disingkat PPI adalah molekul transduksi energi yang kuno dan berfungsi sebagai donor energi otonom dalam sitosol tanaman. PPI itu dihasilkan sebagai produk sampingan dari berbagai reaksi biosintesis, terutama dalam sintesis protein, asam nukleat, dan polisakarida. Berbeda dengan sel hewan, sitosol tanaman itu tidak memiliki pirofosfatase inorganik yang larut, sehingga konsentrasi PPI itu dapat mencapai sekitar 0,5 mm.
PPI ini tidak segera dihidrolisis seperti pada sel hewan, sehingga dapat digunakan oleh tanaman untuk meningkatkan efisiensi bioenergetik dalam berbagai proses kunci, termasuk glikolisis sitosolik dan transport aktif proton ke dalam vakuola sel. Dalam glikolisis, itu beberapa enzim alternatif itu dapat digunakan melalui eh, digunakan PPI ini sebagai donor energi dan fosforil, memungkinkan tanaman itu dapat menghindari reaksi yang bergantung pada ATP atau energi, terutama selama kondisi stres seperti hipoksia atau kekurangan fosfat. Tanaman itu meningkatkan regulasi ketergantungan PPI enzim glikolisis dan pompa H+ untuk menghindari reaksi yang bergantung pada ATP selama stres. Nah, 3 langkah dalam glikolisis stosol tanaman itu mencakup enzim alternatif yang dapat menggunakan PPI itu sebagai donor energi dan fosforil. Yang pertama, disakarida sukrosa itu dapat dimetabolisme menjadi heksosa fosfat melalui sukrosa yang bergantung pada PPI sintase atau jalur invertase yang bergantung pada ATP. Yang kedua, tanaman ini mengandung fosfofruktokinase yang bergantung pada PPI atau ATP, yang masing-masingnya itu disebut PPI PFK dan ATP PFK, yang memiliki sifat regulasi yang berbeda dan dengan demikian itu diharapkan berkontribusi pada aliran glikolisis dalam kondisi yang berbeda. Yang ketiga, tanaman itu mengandung pirofat ortofosfat dikinase yang bergantung pada PPI atau PPDK, yang secara teoritis itu berfungsi sebagai pengganti pirofat kinase PK sitosilik. Oke, enzim bertenaga PPI itu merupakan aspek penting adaptasi metabolik tanaman terhadap kondisi lingkungan ekstrem yang mengakibatkan penurunan kumpulan ATP yang ditunjukkan oleh yang pertama, ketidakpekaan yang luar biasa dari kadar PPI sitosol yang terhadap stres seperti anoksia, kekurangan fosfat nutrisi atau penambahan inhibitor MIETC yang memicu penurunan signifikan dalam kumpulan ATP seluler dan yang kedua, induksi signifikan sukrosa sintase, pirofosforilase, UDP glukosa, PPI, PFK, PPDK, dan pirofosfatase pemompa H+ tonokles oleh anoksia atau hipoksia, kekurangan fosfat, dan juga stres dingin. Titik cabang PIP dan peran karboksilase PIP dalam pengungsian ulang. Anaplerotik dan perantara siklus TCA yang ditarik untuk biosintesis. Nah, pada hewan, tujuan utama untuk PIP itu merupakan konversi menjadi pyruvate oleh PK. Nah, sedangkan enzim yang terlibatnya itu PIP metabolisme tanaman yang mengkatalisis berbagai macam reaksi, termasuk titik cabang metabolisme utama antara metabolisme primer dan sekunder. Nah, metabolisme menghasilkan berbagai macam senyawa aromatik yang luar biasa, yaitu mengandung cincin benzena melalui jalur sikimat yang dimulai pada PIP. Hewan itu tidak dapat mensintesis senyawa aromatik seperti asam amino esensial tirosin dan triptofan karena tidak memiliki jalur sikimat. Nah, tumbuhan itu memiliki fleksibilitas tanaman pada simpul PIP sitosolik karena mereka mengekspresikan fosfoenol pirufat karboksilase atau PIPC yang mengkatalisis karboksilat irreversibel PIP menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini dihasilkan oleh reaksi yang cenderung cepat direduksi menjadi malat. Melalui aksi malat ini, dehidrogenase ini menjadi sering dianggap menghasilkan 2 produk malat dan pirufat. Oke, kita masuk ke siklus TCA di tanaman. Dalam kondisi aerobik, pirufat itu dihasilkan oleh glikolisis yang dapat diangkut ke mitokondria dan dioksidasi sepenuhnya menjadi CO2 dan H2O. Nah, proses ini melibatkan reaksi kompleks pirufat dehidrogenase atau PDH yang siklus asam sitrat atau siklus TCA yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, pada tumbuhan, siklus TCA itu mirip dengan terjadi pada hewan, tetapi dengan beberapa isoenzim yang dapat ditemukan di kompartemen lain seperti sitosol, glioksisom, dan plastida. Nah, saat beroperasi secara siklik untuk mengoksidasi asetil-CoA menjadi CO2, hasil utama dari siklus TCA ini yaitu produksi daya produksi, yaitu NADH dan FADH2, dan juga ATP. Namun, siklus TCA itu tidak selalu beroperasi sebagai siklus penuh pada tanaman.
Nah, fungsi utama dari siklus TCA itu menghasilkan NADH, FADH2, dan ATP melalui oksidasi asetil-CoA. Namun, siklus ini tidak selalu beroperasi secara penuh pada tumbuhan. Selama fotosintesis misalnya, siklus TCA itu dapat terfragmentasi menjadi dua jalur terputus, satu dari oksaloasetat ke malat atau fumarat, dan satu lagi dari sitrat ke dua okso atau ke dioksogglutarat. Nah, fermentasi ini mengoptimalkan interkonversi asam organik yang diperlukan untuk biosintesis, termasuk asimilasi nitrogen menjadi asam amino. Pada malam hari atau ketika ada kebutuhan untuk energi, siklus TCA itu kembali beroperasi penuh untuk menghasilkan ATP melalui respirasi. Enzim malik yang bergantung pada NADH+, NAD+ mitokondria. Fleksibilitas siklus TCA itu terlihat dari kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan sel, baik untuk produksi energi maupun interkonversi metabolik organik. Sebagai contoh, enzim seperti isositrat dehidrogenase yang bergantung pada NADP+, membantu menghasilkan NADPH yang penting untuk detoksifikasi spesies oksidasi reaktif yang mendukung proses biosintetik lainnya. Nah, selain itu, mitokondria tumbuhan itu mengandung enzim malik yang bergantung pada NAD+ yang mengubah malat itu menjadi piruvat. Nah, ini memberikan fleksibilitas tambahan yang memungkinkan respirasi malat itu menghasilkan ATP, terutama pada saat terjadinya kekurangan fosfat atau akumulasi malat selama fotosintesis. Karbohidrat sebagai bahan bakar respirasi tumbuhan. Nah, substrat respirasi utama karbohidrat itu seperti pati dan sukrosa itu merupakan substrat primer respirasi pada tumbuhan. Karbohidrat itu sebagai sumber dominan yang merupakan bahan bakar dominan dalam respirasi tumbuhan. Berbeda dengan hewan yang lebih sering menggunakan asam lemak. Fotosintesis dan translokasi sukrosa itu berupa karbohidrat, terutama sukrosa yang dipasok ke sel non-fotosintesis melalui translokasi disakarida sukrosa. Peran asam lemak, meskipun tumbuhan menyimpan energi dalam bentuk asam lemak atau triasilglycerida, mereka jarang direspirasikan. Pusat katabolisme pati dan sukrosa, jalur respirasi heksosa fosfat dapat dioksidasi sepenuhnya menjadi CO2 dan H2O melalui jalur glikolisis, siklus TCA, dan rantai transport elektron. Fungsi ganda heksosa fosfat lain itu sebagai substrat glikolisis heksosa fosfat juga menjadi prekursor untuk sintesis selulosa, sakarosa, pati, dan jalur pentosa fosfat oksidatif. Oke, kita next di dehidrogenase NADPH alternatif yang tidak memompa proton. Nah, dalam artikel ini menjelaskan mengenai dehidrogenase alternatif non-pompa proton di mitokondria tumbuhan itu mengoksidasi NADH dan NADPH tanpa memompa proton, nah, sehingga tidak menghasilkan ATP. Nah, enzim ini penting untuk menjaga keseimbangan redox sel, terutama dalam jaringan fotosintesis di mana NADH itu dihasilkan secara cepat selama fotorespirasi. Nah, dengan cara ini, mereka membantu menghindari inhibisi fotorespirasi dan fotosintesis, bahkan saat kompleks satu itu jenuh dengan NADH. Selanjutnya, oksidase alternatif non-pemompa proton. Nah, AOX itu memungkinkan respirasi tahan sianida dengan mengalihkan elektron dari rantai respirasi utama, itu mengurangi hasil ATP namun menghasilkan panas. Ini diinduksi dalam berbagai kondisi stres seperti kekeringan, serangan patogen, suhu rendah, seperti serta membantu mengurangi produksi spesies reaktif oksigen dengan mengalirkan kelebihan elektron. Nah, aktivitas ini dimodulasi oleh flux glikolisis dan keadaan redox mitokondria dan bentuk aktifnya itu tergantung pada keadaan disulfida antara subunitnya. Nah, penemuan gen ini di organisme lain itu menunjukkan pentingnya mekanisme ini di luar tanaman. Next, kita masuk ke kontrol respirasi. Pada kontrol respirasi tanaman, itu kompleks dibagi di beberapa lokasi di seluruh jalur respirasi. Nah, pemeliharaan homeostasis, respirasi, dan penyumbatan cepat itu terdapat terhadap respirasi dalam kondisi berubah itu terjadi dengan mengendalikan aktivitas enzim yang ada oleh
efektor allosterik, dan modifikasi pasca translasi atau kovalen seperti fosforilasi reversibel atau interkonversi di sulfida detail. Nah, penggunaan tanaman mutan transgenik itu tidak memiliki enzim kunci dalam respirasi, sehingga sebagian besarnya itu gagal. Memiliki efek negatif juga dan juga diprediksi pada laju respirasinya. Nah, melainkan menyoroti kekokohan dan fleksibel respirasi tanaman. Kita next saja langsung ke kontrol glikolisis. Nah, kontrol glikolisis ini dikendalikan dari bawah ke atas karena ATP dan PPI-PFK tanaman itu menunjukkan penghambatan allosterik atau umpan balik yang kuat oleh enzim PIP. Nah, setiap peningkatan aktivitas PK atau PIPC itu akan mengurangi kadar PIP, sehingga mengurangi penghambatan ATP, PFK, dan PPI-PFK. Sifat berbagai isu enzim PK dan PIPC itu dikendalikan oleh allosterik oleh berbagai asam organik dan amino untuk pembentukan kompleks enzim yang berbeda. Hasilnya, laju flux glikolitik aerobik itu dengan tuntunan pDH dan siklus TCA untuk pirufat itu diproduksi oleh PK dan tuntunan jalur biosintetik untuk pengisian anaplerotik perantara siklus TCA melalui PIPC. Selanjutnya itu ada kontrol siklus TCA. Nah, langkah penting untuk masuknya pirufat itu berada pada kompleks pDH sebagai asetil-CoA ke dalam siklus TCA. Nah, penghambatan umpan balik atau asetil-CoA dan NADH inaktivasi oleh fosforilasi reversibel oleh protein PDH kinase yang memastikan langkah ini itu aktif jika terdapat cukup pirufat untuk proses siklus TCA dan NADH. Penghambatan oleh kadar NADH mitokondria itu tinggi dihasilkan oleh fotorespirasi yang bertanggung jawab atas oksidasi pirufat melalui pDH mitokondria dan siklus TCA dalam fotosintesis. Nah, fumarase dan suksinat dehidrogenase itu dihambat oleh interkonversi disulfia yang dimediasi tioredoksin ke ditiol terjadi setiap kali NADH melimpah. NADPH melimpah. Nah, selanjutnya ada integrasi respirasi dalam metabolisme tumbuhan. Nah, integrasi respirasi dalam metabolisme tumbuhan itu melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, keseimbangan redoks dan penyediaan kerangka karbon. Respirasi dalam tumbuhan itu tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan ATP, tetapi juga berperan dalam menjaga status redoks seluler. Nah, respirasi mitokondria. Oksidasi glisin menjadi serin itu dalam fotorespirasi itu menghasilkan NADH yang dioksidasi oleh rantai transport elektron mitokondria. Ini meningkatkan efisiensi fotorespirasi dan fotosintesis. Dan next di respirasi tumbuhan dan global perubahan iklim. Nah, pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh keseimbangan antara asimilasi CO2 melalui fotosintesis dan pelepasan CO2 melalui respirasi. Hingga 70% karbohidrat hasil fotosintesis itu dapat digunakan kembali oleh tanaman dalam respirasi. Respirasi tanaman darat melepaskan CO2 dalam jumlah yang besar, bahkan lebih banyak dari pembakaran bahan bakar fosil, sehingga berperan penting dalam siklus karbon global. Nah, kenaikan suhu global itu dapat meningkatkan pelepasan CO2 dari respirasi. Itu memperburuk pemanasan global. Analisis pengaruh suhu dan CO2 terhadap respirasi ini diperlukan untuk memprediksi respon tanaman terhadap perubahan iklim. Nah, kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan artikel. Dalam artikel ini memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, memberikan penjelasan yang mendalam tentang proses respirasi tanaman dan juga dampaknya bagi lingkungan kita dan juga bagaimana adaptasi dari tanaman tersebut. Penelitian ini mengkaitkan respirasi tanaman dengan isu-isu global, seperti perubahan iklim, yang saat ini menjadi permasalahan global. Yang ketiga ada menyoroti fleksibilitas metabolisme respirasi tanaman. Yang keempat membahas potensi rekayasa metabolik. Yang kelima respirasinya yang kuat. Kekurangan itu keterbatasan data eksperimental. Jadi artikel ini terbatas hanya pada studi literatur. Yang kedua, fokus terbatas. Yang ketiga, bahasa yang kompleks sehingga orang-orang yang kurang paham akan istilah-istilah tertentu akan sulit memahaminya. Kurangnya aplikasi praktis. Selanjutnya itu keterbatasan dalam generalisasi.
Baik, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari dalam artikel ini menekan bahwa respirasi tanaman itu memainkan peran yang penting dalam siklus karbon global dan respon tanaman terhadap perubahan iklim. Nah, artikel ini mencatat bahwa fleksibilitas metabolisme respirasi tanaman itu memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi, termasuk kekurangan oksigen, suhu ekstrim, dan tekanan air. Akhirnya, itu penulis menekankan bahwa penelitian lebih lanjut itu diperlukan untuk memahami sepenuhnya dampak respirasi tanaman terhadap konsentrasi CO2 atmosfer dan bagaimana hal ini berkontribusi pada perubahan iklim, serta juga mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Baik, em, berakhir sudah presentasi dan penjelasan dari saya. Jika ada kurang salah-salah dan kurang kata, em, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.